bisa bisa menarik simpatik masyarakat Iya. sebagai guru spiritualnya. Ya, point of view orang macam beda-beda. Sudut pandang kita kan berbeda-beda. Hmm, hmm. Ya, orang yang lovers, yang pencinta, dia tentu tidak memandang seperti itu. Tapi yang membenci itu pasti akan memandang seperti itu. Hmm. Makanya kata Syedina Ali karamullah wajah, tak perlu kamu menceritakan tentang dirimu kepada semua orang, karena orang yang mencintaimu nggak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu nggak percaya itu. Hmm. Jadi bagaimanapun, meskipun Dr. Richard Lee dia masuk Islam di saat tidak ada konflik, ya, yang pembenci tetap benci, ya, yang sayang tetap sayang. Itu dah hukum alam, bang. Jadi saya bilang kepada beliau, just fokus kepada yang sayang saja. Hmm. Hmm. Ya, kalau urusan agama ya, ini bisnis, kalau urusan hukum urus sendirilah, saya gak ikut-ikut ya. Urusan apapun, masalah kerjaan beliau tuh urusan beliau dengan Allah ya, dengan muamalah saya nggak ikut campur. Tapi kalau urusan agama, sekarang Dokter Richard lagi belajar sholat, ya, ya, betul-betul pengen belajar sholat. Aku pengen betul-betul sholatku betul, udah hafal Al-Fatihah. Ya. Jadi udah banyak perbaikan-perbaikan. Dan kemarin waktu itu saya tanya, udah sunat, udah disunat juga, alhamdulillah kan. Jadi nggak perlu sunat lagi kan, aman. Oke, Ustaz. Jadi mungkin proses kedepannya selanjutnya Ya mungkin tunggu tanggal mainnya. Kita akan undang kalian semua, media semua. Dokter Richard akan undang makan-makan di masjid. Nanti kita pilih masjid yang terbaik, yang bisa parkir yang banyak. Ya, kita sahkanlah secara negara juga keislaman Dokter Richard Lee. artinya kalau Gitu. mau dikatakan dalam bulan Ramadan tahun ini. Nah, Dokter Richard maunya bulan Ramadan. Maunya Ramadan puasa, dia mau puasa. Dia mau puasa. Cuma aku bilang kalau makan-makan, kalau bisa sebelum Ramadan, dok. Cuman kata Dokter Richard, pas buka puasa kan juga bisa. Oh iyalah. Pokoknya kita buat seprofesional mungkin nanti, secara sah, secara agama, sah secara negara, secara kependudukan beliau tercatat sebagai seorang Muslim. Begitu. Artinya memang momen bulan suci tahun ini akan Iya. dipakai untuk itu ya, Iya, Ustaz. saya yakin Allah bantu. Allah sayang sama Dokter Richard Lee. Kalaupun orang bilang pelarian memanfaatkan agama, memang agama satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah. Ya, apa coba ada cara lain untuk menyelesaikan masalah selain agama? Nggak ada. Duit, berapa banyak duit kita? Ya. Intelektual, otak kita pun Allah yang buat. Nah, sekarang pasrah, angkat tangan, menyerah kepada Allah, angkat tangan, Allah turun tangan. Ya sudahlah, saya bilang peluruskan hati. Yang mahal tuh yakin tuh, bang. Hmm. Yakin itu yang mahal. Yakin dengan Allah itu ada, Nabi Muhammad itu the last messenger of Allah, itulah iman. Kalau orang nggak beriman dengan agama yang sebut, susah lah dia. Hmm. Ya sekarang kenapa kita jadi Muslim ataupun agama-agama yang lain? Karena beriman dengan apa yang kita yakini itu. Nah sekarang iman itu yang sudah masuk di hati Dr. Richard Lee, iman itu. Secara bertahap insya Allah dia akan amalkan agama pelan-pelan. Ustadz mungkin melihat perubahan-perubahan yang terjadi sama Dr. Richard Lee mungkin seperti apa? Ya perubahannya itu aja. Aku lihat beliau lebih hati-hati untuk bikin-bikin konten dan sangat hati-hati. Hmm. Dan beliau lebih wise lah. Aku tengok kemana. Semalam aku ketemu beliau. Semalam ketemu. Uh, Terus aku ajarkan zikir, dikasih tasbih. Nah, aku tengok baik, orang baik, masya Allah, untuk kerja orang baik. Nah, aku bilang ini cocok lah jadi ustadz. Aku bilang Cocok untuk jadi jadi Ustadz. jadi berdakwah, cocok, cerdas lah. Kan Ustadz Felix Show kan cerdas. Iya, iya. Jadi orang yang masuk Islam dengan belajar itu hasilnya beda, bang. Karena dia bukan Islam turunan, tapi Islam tanjakan, naik terus dia. Naik terus. Kalau kita kan yang sebagian Muslim lahir dari kan turunan kan dari kita turun akhirnya hilang imannya, hilang ilmu. Kalau orang belajar kan dari nol, bang. Nah, sekarang Dr. Richard Lee betul-betul pure kan. Ya. Terserah netizen mau mendoakan baik-baik atau tidak, mau sayang atau benci, itu urusan kita dengan Allah masing-masing. Tapi nasihat saya satunya, kalau ada orang yang dapat hidayah, kita mestinya bergembira, bersyukur. Ya, karena itu nikmat yang paling tinggi yang Allah berikan kepada manusia itu bukan nikmat harta, bukan nikmat popularitas, bukan nikmat kekuasaan, kecantikan, ketampanan, tapi nikmat iman itu.
Nikmat iman itu bukan hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Ya. Di dunia pasti bahagia. Orang beriman nggak mungkin susah, dikubur, di masyar, di syirat, nanti di surga. Itulah Dr. Richard Lee, welcome to Islam. Semoga istiqomah sampai mati dalam Islam, amin. Dan ajak semua keluarga masuk Islam. Sedikit penekanan lagi Ustaz. Artinya memang benar ya bahwa proses Dr. Richard ini sudah dari 2 tahun 2 tahun lalu. Polemik ini. Jauh bang, jauh dari itu waktu lagi naik. Waktu aku bawa Inara ke sana juga, kita kan sering ketemu kan. Dari kecil Udah pengen masuk Islam. Jadi aku bisa simpulkan bang, orang yang masuk Islam itu memang dari kecil, dari awal-awal hati dia sudah pengen masuk Islam. Sebaliknya orang yang keluar dari Islam, yang murtad, sebetulnya jauh-jauh hari dia pun sudah tidak suka dengan Islam. Jadi tinggal ada orang mengajak aja. Momentumnya Dr. Richard Lee ketemu saya ajak. Ya, dan dia tidak ada penolakan, sekalipun tidak ada penolakan. Coba kalian nanti nonton podcast saya dengan Dr. Richard Lee. Tidak ada penolakan dan tidak ada pemaksaan. Saya tidak paksa, saya cuma namanya dai itu kan mengajak. Saya ajak, saya pengen dia bahagia, pengen dia mulia dunia akhirat. Ya, kalau nggak mau, you go your way, I go my way. Lakum dinukum waliya din. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Itu adab dalam Islam. Nah, kalau kamu mau, let's go. Berarti kita belajar sama-sama, kita belajar baik sama-sama. Insya Allah kita bahagia di dunia sementara dan akhirat selama-lamanya. Itu bang. Jadi ini bukan berita ini deklarasi keislaman Dr. Richard Lee jauh sebelum ada konflik-konflik hari ini, masalah-masalah hari ini, polemik hari ini. Beliau sudah belajar secara bertahap-tahap. Dan sekarang kenapa saya berani membuat postingan di Islam? Karena saya sudah dapat restu izin semalam. Saya minta, sebetulnya dulu saya pengen umumkan. Saya pernah ngomong ke beberapa infotainment, Dr. Richard Lee udah masuk, tapi jangan diberitain dulu, karena ini rahasia. Nah, mereka tunggu-tunggu tuh kapan pengumumannya. Nah, sekarang saya umumkan. Saya sebagai sahabat, sebagai orang yang membimbing beliau, mengenal Islam, dasar-dasarnya, mengucapkan selamat datang, welcome Dr. Richard Lee. Ya, semoga Dr. Richard Lee Allah jauhkan dari segala fitnah dunia, diberikan rezeki yang lebih baik lagi, lebih berkah lagi, dan bahagia beserta semua keluarga dapat hidayah, amin. Nah, Ustaz, mungkin sudah ada pembicaraan kan untuk mungkin rencana beliau untuk mau segera umroh atau... belum nanti itu bertahap. Itu bertahap. Insyaallah. Yang penting Jumatan dulu, salat Jumat dulu. Tunggu salat Jumat pertama dulu ya nanti. Tapi memang dari semua syarat untuk Islam itu memang sudah dipenuhi. Sudah dipenuhi bang, syahadat sudah, kan salat, habis itu zakat, puasa, haji, 5 rukun Islam. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada kitab suci, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada takdir, itu rukun iman. Ya, jadi kalau kita percaya dengan 5 dan 6 ini, 11 key ini, 11 kunci ini, kita sudah orang beriman dan Islam. Itu. Dan Dr. Richard sudah ada percaya semua. Kapan login? Agama Dr. Richard Islam. Iya, pada saat tahun yang lalu. Aku udah ngomong, cuma orang nggak boleh terlalu ribut. Belajar. Jadi tengah-tengahnya aja. Kalau bicara yang bermanfaat boleh. Silakan dok. Apa yang mau ditanya dok? Ya. Kemarin kan gara-gara saya kasih sedikit sumbangan ke masjid. Ya. Oh, untuk ibu. Nah, katanya non muslim nggak boleh, haram malah Pak Ustadz. Benar ya Pak Ustadz? Nggak tahu orang ngomong siapa dok. Semua jadi salah dok. Apa aja jadi salah. Nah itu sebetulnya nggak boleh ditiup dok. Kalau dalam Islam boleh ditiup. Nggak boleh meniup makanan panas. Aku aja nih kalau makan nggak boleh ditiup. Mungkin bercampur dengan karbon dioksida kita. Minuman nggak boleh ditiup, makanya nggak boleh ditiup. Makanya kalau orang Malaysia tuh kan dia menginginkan minuman diginiin. Oh, oke. Tertarik tuh. Tapi nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa kan belum login. Kan heboh banget tuh login. Apalagi dokter Richard kan bilang aku mau belajar. Aku mau saya udah Apa? nggak boleh tiup. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini edukasi nih. Dia mau bawa ilmu nih. Tapi kalau kita nggak boleh, non muslim nggak boleh nyumbang ke masjid, salah kan? Boleh. Tergantung. Kalau seandainya niatnya untuk menghinakan, maka kita orang Islam, ya,
Dok, itu menghindar itu merendahkan ya maksudnya. Ini loh, lo gak bisa bangun masjid ya, ngejek gitu loh. Masa orang Islam bangun masjidnya gak bisa? Masa aku harus menyelesaikan gitu. Nah, itu kan dalam konteks menghinakan, meremehkan. Dan kita juga harus menjaga marwah agama, Dok. Oke. Maka dalam bantuan, ya kalau aku ikutin arahan daripada ulama-ulama, Buya Yahya ngomong. Maksudnya sih, tapi kita mau bantu orang nggak boleh gitu punya kan dibilang lihat tadi maksudnya apa, niatnya apa. Waktu memang aku pernah kan ngomong kan, memang benar itu loh. Waktu bertanya pun hati-hati waktu itu kan, masa aku harus tolak. Coba kalau dokter ngomongnya dengan cara yang beda. Oke. Saya mau bangun masjid. Oh, cukup nggak duitnya? Oke. Kalau aku melihat dari posting kita ya 99,9% orang takjub, orang kagum melihat toleransi kita, persahabatan kita, ya. Berarti kita kalau misalnya kita non muslim mau bantu kayak orang muslim, ini bukan cuma masjid ya, boleh juga untuk muslim sebenarnya. Hukum kita muslim juga boleh menerima, tidak ada masalah. Kecuali ngubang babi selama. Nah, Jadi kayak gini dia belajar 2 tahun lalu. Semua ditanya tentang ini, tentang itu. Jadi kalau ada orang yang menganggap Dr. Richard itu pelarian, terus tiba-tiba gara-gara terpojok di sana sini, terus dia harus menyelamatkan bisnisnya dengan jadi muslim, jadi simpati, itu orang salah, Bang. Ini kalau aku nggak paksa pun dia mungkin nggak mau ngumumin keislamannya. Tapi sampai kapan dia harus merahasiakan? Ya kan aku bilang sama beliau, mau dipukul sekarang itu gong atau 10 tahun lagi bunyi sama, dung dung, nanti dung juga, mending pukul sekarang. Itu Bang. Kita boleh nggak, maksudnya sekedar menanyakan kabar aja. Boleh. Karena dari postingan Ustadz kemarin kan, soal wawancara kita hari ini aja, maksudnya tidak. Boleh ya. Sebentar, masih dulu. Aku ini dulu. Bentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dok. Dok, ini ada wartawan di rumahan dari RCTI ini kayaknya nih. RCTI itu dari mana? Media mana? RCTI. Jadi kan aku posting tadi pagi, Dok, subuh. Aku kasih tasbih kemarin itu rame tuh, Dok. Rame di orang doain. Coba mereka mau nanya kapan mau diundang, rame-ramenya kapan katanya. Aku bilang Ramadan. siap menunggu arahan dari Pak Ustadz. Siap. Kami jadi Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Dok. Maaf, Dok ya kan. Tapi nggak ganggu kan, aman kan? Gak apa-apa Pak Ustadz. Insya Allah. Ditanyain keluarga aja Pak Ustadz. Nggak apa-apa, insya Allah. Iya, minta Oke, maaf siap, ya. Pak Ustadz. Iya, Dok. Hah? Gak apa-apa Pak Ustadz. Kapan dokter kira-kira mau diumumin secara resmi? Tunggu arahan aku katanya. Iya. Siap, Dok. Ya, Dok. Assalamualaikum. Makasih, Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum, Tunggu arahan. Jadi itu yang dijaga sama dokter, keluarganya, ibunya, ayahnya itu. Jadi menunggu arahan. Ya, gitu ya.